Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Nah, sekarang kita mulai lagi ya untuk praktik micro teaching sesi kedua. Untuk sesi kedua ini yang ada 3 orang yang akan menampilkan praktik pembelajaran. Yang pertama ada Anissa Nurrahma, ada Anissa Alfat, dan Arsi Mutiara Rihada. Untuk Anissa Nurrahma udah masuk belum? Belum, Syakil. Nggak ada Syakila. Ya udah. Anissa Alfat sudah ada ya. Selanjutnya Arsi. Arsi sudah ada? Sudah ya? Arsi terdengar? Sudah. Oke. Nah, ini tadi sebelumnya saya udah sempat chat dengan Arma. Kemungkinan dia juga belum bisa hari ini karena sedang menjaga ibunya yang sedang sakit. Jadi kemungkinan hari ini yang akan tampil 2 orang ya teman-teman. Anissa Alfat dan Arsi Mutiara Rihada. Untuk Mbak Alfat sudah siap? Insya Allah siap. Oke, silakan Mbak ditampilkan dulu atau mau dihitung langsung nih? Syakila bentar. Oh iya, kenapa? Arma diganti sama Zulfa. Oh, Arma diganti sama Zulfa. Zulfa sesi pertama sudah kan ya? Belum. Kemarin? Iya, soalnya kemarin aku izin nggak bisa masuk. Oh gitu, ya sudah. Berarti nanti ketiga ya, Zulfa ketiga setelah Anissa Alfat dan Arsi. Ya, oke. Makasih. Oke. Oke Mbak Alfat silakan. Mau ditampilkan dulu atau langsung dihitung nih? Hitung aja langsung. Hitung langsung ya. Oke, 25 menit. Sebentar. Mana jam? ...25 menit. Oke, 25 menit dari sekarang ya Mbak. Silakan. Ya. Oh iya, kepada observer dipersiapkan juga ya observernya. Nanti kalau misalkan belum selesai bisa bilang ke saya. Kok nggak jalan? Bentar, Syakil. Tolong matiin dulu bentar. Oke. Sudah? Iya. Oke, sudah terlihat. Ya. Sudah bisa dimulai kah? Ya, sudah. Oh, ya sudah. Oke, silakan ya dimulai 25 menit dari sekarang. Silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gitu. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat? Sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Feti, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Oke, baik Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Selesai, Bu. Ya, terima kasih Feti. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, coba cek teman-temannya siapa yang belum masuk. Gimana, ada yang belum masuk? Apa hadir semua? Lukman, Bu. Lukman, kenapa Lukman belum masuk, Bu. Kenapa dia belum masuk? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Oh, ya sudah, nanti Ibu tanya deh ke Lukmannya kenapa sih hari ini dia nggak masuk. Nah, oke. Sebelumnya mohon maaf ya, wajah Ibu tidak bisa tampil soalnya Ibu pakai HP. Oke, anak-anak, Baik, coba Bu.
kalian perhatikan deh di sekitar kalian. Kalian lihat apa aja sih? Binatang. Awan. Ya, Rumah. Pohon. iya, oke, pintar. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau rumah itu masuk ke benda hidup atau benda mati? Mati. Mati. Kenapa disebut benda mati? Karena tidak hidup. Karena tidak bisa bergerak. Iya. Nah, kalau binatang itu masuk ke benda hidup atau benda mati? Hidup. Benda hidup. Hidup. Wah, bisa disebut benda hidup? Karena Berkembang bernapas. biak. Benar. Iya. Nah, Bergerak. untuk memastikan jawaban kalian ini benar atau tidak, kalian harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Setelah mempelajari ini, diharapkan kalian dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke, nah di sini ada pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3 ya. Yang pertama itu manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Coba Zulfa sebutkan jenis-jenis makhluk hidup apa saja? Ada manusia, ada tumbuhan, sama hewan, Bu. Iya, pintar. Oke. Selanjutnya ini ada ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama itu bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, yang keempat mengalami pertumbuhan, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam itu peka terhadap rangsangan. Kita bahas satu-satu ya. Ciri dari makhluk hidup yang pertama itu adalah bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama bergerak aktif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti berjalan dan berlari. Yang kedua, bergerak pasif. Bergerak pasif adalah pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya seperti jalan di tempat. Nah, di sini ada contoh makhluk hidup bergerak ya. Yang pertama itu ada manusia. Manusia itu berjalan menggunakan kaki. Selanjutnya itu ada ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang di air menggunakan sirip. Terus ada katak. Katak itu bergerak dengan cara melompat. Yang terakhir itu ada burung. Burung itu bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayap. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu ada bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Sedangkan tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Di sini ada contoh pernafasan makhluk hidup. Coba Rati sebutkan, tolong bacakan, bisa? Ada Rati? Iya, Bu, ada. Ya, silakan dibaca. Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua, tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Yang ketiga, ikan bernapas menggunakan insang. Ya, terima kasih Rati. Ciri makhluk hidup yang ketiga itu ada berkembang biak.
Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara makhluk hidup berkembang biak itu ada dua, yaitu yang pertama, beranak atau melahirkan. Yang kedua itu bertelur. Selanjutnya di sini ada contoh perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang beranak dan melahirkan itu contohnya seperti manusia, kucing, sapi. Terus kalau yang bertelur itu ada burung, bebek, dan ayam. Sampai sini sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, bisa dilanjut kalau gitu. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat itu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambah berat badan dan ukuran tinggi badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman serta kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Di sini, kalau pagi ada yang sarapan atau enggak? Kadang-kadang, Bu. Sarapan, Bu. Oh iya, nah kalau sarapan itu penting ya untuk pertumbuhan. Penting juga untuk lambung. Kalau olahraga di sini, pada olahraga enggak? Enggak, Bu. Jarang, Bu. Enggak, Bu. Kenapa enggak? Males, Bu. Males, Bu. Males, Bu. Kalau olahraga jangan males-males ya. Kalau olahraga itu kan bisa bikin tubuh kita lebih sehat. Nanti Siap, dibiasakan Bu. olahraga ya, anak. Siap, Siap, Bu. Bu. Oke. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama itu ada manusia. Manusia itu pertama dari bayi ya, terus tumbuh menjadi balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak, terus tumbuh lagi menjadi dewasa, tumbuh lagi menjadi orang tua. Nah, terus yang kedua ini ada pertumbuhan ayam. Ayam itu pertama dari telur. Nah, terus telur berisi embrio. Terus telur menetas, lalu anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Terus ada contoh pertumbuhan tanaman nih. Yang pertama itu dari biji. Terus tumbuh lagi menjadi kecambah, tumbuh lagi menjadi tanaman muda, dan akhirnya menjadi tanaman dewasa. Nah, di sini ada pertumbuhan kucing. Yang pertama itu dari bayi kucing, terus tumbuh menjadi anak kucing, tumbuh lagi menjadi kucing muda, dan lalu menjadi kucing dewasa. Selanjutnya ini ada ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Di sini ada contoh makanan dari makhluk hidup. Nah, kalau manusia di sini makan nasi dan lauk pauk untuk mendapatkan energi. Terus di sini ada sapi. Sapi itu makan rumputan untuk mendapatkan energi. Nah, terus di sini ada tumbuhan. Kalau tumbuhan mendapatkan energinya itu melalui fotosintesis. Selanjutnya ada ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu ada peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan artinya setiap makhluk hidup menyadari perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama itu manusia ya. Kalau pupil manusia akan mengecil dan secara spontan biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari. Yang kedua ini ada daun putri malu. Daun putri malu itu akan segera menutup daunnya saat mendapat rangsangan berupa sentuhan. Terus yang ketiga itu ada lipan. Lipan akan menggulung badannya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Oke, sampai sini sudah pada mengerti? Mengerti, Bu. Kau yang jawab cuma satu, yang lain pernah mana?
Hadir, Bu. Mengerti, Bu. Hadir. Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ya. Nah, di sini ada latihan soal nih. Siapa yang mau menjawab nih? Nomor 1. Aku, Bu. Siapa itu? Syifa. Ya, silakan Siva. Yang bukan ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, diam. Diam, Bu, jawabannya. Yakin? Yakin jawabannya dia? Yakin. Coba kita cek apakah benar. Ya, benar. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Siva. Yeay. Oke. Terus ada ya soal yang kedua. Siapa yang mau baca? Kalau Aku, nggak Bu. ada, oh, siapa itu? Titan ya? Ya. Ya, silakan dibaca. Tumbuhan bernapas menggunakan paru-paru, Bu. Yakin paru-paru? Salah, Bu. Stomata. Yang mana nih yang benar? Paru-paru atau stomata? Stomata, Bu. Yakin? Yakin. Coba kita cek ya, benar atau tidak. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Titan. Yeay. Selanjutnya ini ada soal ketiga. Siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Siapa? Indah ya? Iya. Ya, silakan Indah. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ayam. Yakin jawabannya ayam? Yakin, Bu. Oke, mari kita lihat apakah jawabannya benar. Iya, benar. Pintar sekali. Ternyata anak-anak ibu sudah pada paham ya. Beri tepuk tangan untuk Indah. Semangat juga ya kalian belajar. Nah, terus selanjutnya ada soal keempat. Siapa yang membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Feti. Hewan yang bernapas menggunakan insang adalah ikan. Yakin jawabannya ikan? Yakin, Bu. Coba kita lihat. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Feti. Yeay. Ini ada soal terakhir nih. Siapa yang mau menjawab soal terakhir? Halo? Masih ada kah? Atau Ibu Saya, tutup? Bu. Iya, silakan. Siapa ini? Zulfa Dua, ya? Pak. Ya, Iya, Bu. silakan. Zulfa. Burung terbang di udara menggunakan kaki, sirip, sayap. Jawabannya sayap, Bu. Yakin? Benar? Yakin. Coba kita lihat. Oke, benar sekali. Ternyata kalian sudah pada paham ya. Beri tepuk tangan untuk Zulfa. Yeay. Yeay. Nah, kita sudah mempelajari ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba. Ada yang bisa menyimpulkan? Alma, bisa? Ya, Ibu, tadi kita belajar makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu. Iya, betul sekali. Yang lain? Ciri-ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, Nah, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, Bu. iya, pintar sekali. Benar sekali yang disebutkan tadi si Alma dan si Siva. Nah, kesimpulan kita dari materi hari ini tuh ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6 ya. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga berkembang biak, terus yang keempat mengalami pertumbuhan, yang kelima membutuhkan makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Sudah pada mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu.
Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Terus Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nanti soalnya akan Ibu kirim di grup WA. Jangan lupa dikerjakan ya. Terus nanti dikumpulkan ke nomor WhatsApp Ibu ya. Nah, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu besok lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Syakil? Masih banyak ya waktunya, Pak? Udah habis? Mbak Alfat sudah? Sudah. Oh, alhamdulillah ya. Padahal sisa waktunya masih lumayan banyak loh. Ada 7 menit lagi. Oke, kalau gitu untuk dari observernya udah selesai belum? Mau menilai Mbak Alfat, Anissa Alfat. Halo observer, mana suaranya observer? Observernya tuh ada Alma, terus Titan. Belum, Mbak, belum. Belum. Oke, ditunggu ya. Observer, ini sambil, ini kan Mbak Nisa Alfan masih ada sisa waktu 7 menit, nah itu bisa sambil ngisi buat observernya menilai Mbak Alfat. Nah, sambil nunggu ini persiapan buat Arsi. Kalau Arsi mau ditampilkan dulu, boleh silakan ditampilkan dulu. Iya, Mi. Lagi kuliah dulu. Lagi kuliah dulu. Kuliah. Iya. Arsi suaranya ada? Arsi? Ada. Oke, boleh Mbak kalau mau ditampilin dulu, silakan ditampilkan dulu. Nanti jadi dihitungnya saat Mbak Arsi sudah siap. Oke. Ya. Bagaimana observer? Selesai? Mbak Titan, Mbak Alma? Sudah selesai? Kelihatan Sudah terlihat. Ntar ya, nanti dulu. Titan, sudah belum? Atau Alma sudah belum? Dikit lagi. Terima kasih. Titan? Sebentar lagi, Mbak. Oh gitu. Oke. Saya beri waktu 2 menit ya. Jangan deh. 1 menit. 1 menit yang menyelesaikan untuk observernya. Nanti setelah itu akan dilanjut ke Mbak Arsi. Mama itu ada ayam. Itu di sana. Sudah? Mbak Alfat? Mbak Alfat lagi. Titan? Alma? Kita mulai buat ini ya, Arsi ya. Arsi sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Observernya siap-siap ya. Kita masuk ke Arsi. Arsi, bentar. Aku hitung waktunya. 25 menit dari sekarang, silakan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Sore, Bu. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap sehat, bahagia, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersemangat untuk belajar. Ya, anak-anak, Baik, Bu. Amin. ya. Sebelum di absen, kita baca doa terlebih dahulu ya. Mari kita mulai dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Ibu akan mengabsen dulu. Absen yang pertama Alma Eka Rahmawati ada. Hadir, Bu. Ya, Anissa Mawada. Anissa Mawada, apakah sudah hadir? Wah, kayaknya MBT, belum Bu. ya. Selanjutnya Anissa Nurrahma. Gak ada, Bu. Jaga ibunya yang sakit. Doain ya, semoga cepat sembuh ibunya Anissa Nurrahma. Amin. Nah, selanjutnya Animah Imani ada. Tidak hadir juga. Wah, banyak ya sekali. Hari ini tidak hadir. Terus Mbak Nisalfat ada. Hadir, Bu. Arsyad Adlan. Gak ada, Bu. Arsyad Adlan nggak ada. Aulia Dini Hanifah. Gak ada, Bu. Aulia Fariza. Aulia Fariza sana. Gak ada juga. Dita Zahratul Nadifah. Farah Nur Aziza. Tidak ada, Bu. Feti Fatia Rahma ada. Hadir, Bu. Fitriani. Indah Aulia. Hadir, Bu. Lukman Hakim. Tidak ada, Bu. Muhammad Rizky Mubarok. Tidak ada, Bu. Nabila Aulia. Hadir. Nur Ajijah. Hadiroh, Ibu. Ya, terus Latis Sokori Jagat. Hadir, Bu. Sabila Azhara. Tidak ada, Bu. Sarah Aini. Hadir, Bu. Syakila Fi Ismi. Hadir, Bu. Sifa Kolbia. Hadiroh, Bu. Tita Nurul Amelia. Hadiroh, Bu. Zulfa Nazifa. Hadir, Bu. Berarti hari ini banyak ya yang tidak hadir. Ada yang izin juga. Nanti diingatkan ya kepada anak-anak yang tidak hadir. Disuruh kabari di grup chat, oke? Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, terus tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat mendeskripsikan bagian tubuh hewan yang ada di sekitar rumah. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan fungsi-fungsi bagian tubuh hewan yang ada di sekitar rumah. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui tubuh hewan yang berperan sebagai alat pernapasan. Banyak kan di sekeliling kita, banyak hewan kan? Banyak, Bu. Iya, ada nggak yang di rumahnya tidak ada hewan satupun? Tidak. Ya, pastinya tidak. Nah,
Karena di sekitar rumah kita banyak sekali hewan, setiap hewan pastinya memiliki bagian-bagian tubuh dan fungsi yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya, serta memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Itu semua merupakan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hewan-hewan tersebut bisa hidup dengan baik. Simak penjelasan Ibu ya. Nah, perhatian Ibu juga saat Ibu lagi menjelaskan, karena nantinya akan ada pertanyaan untuk menilai kalian, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Iya. Ya, nih sekarang Ibu akan menjelaskan, yaitu bagian tubuh-tubuh hewan terlebih dahulu. Ibu akan meminta anak-anak untuk menyebutkan. Bentar, siapa ya yang Ibu akan panggil untuk menyebutkan bagian-bagian tubuh? Coba, Auliadini Hanifah sudah hadir belum? Tidak ada, Bu. Hmm, para Nurajijah? Tidak ada, Bu. Ya sudah, yang ada siapa ya? Ini Syifa ya? Iya, Bu. Ya, coba Syifa untuk menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan. Yang pertama, ini bagian tubuh hewan apa ini? Hewan Kucing. apa ini? Kucing. Coba Syifa sebutkan. Bagian tubuh kucing ada telinga, ada hidung, ada kumis, ada gigi, ada cakar, terus kepala, mata, ekor, badan, dan kaki, Bu. Iya, pintar. Selanjutnya, bagian tubuh hewan burung ini. Siapa ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Apa Ibu mau tunjuk? Saya, Bu. Siapa itu? Syakila, Ibu. Ya, kepada Syakila silakan disebutkan bagian-bagian tubuh hewan burung. Hewan itu ada kepala, terus di burung punya paruh, terus habis itu Iya. dia punya leher. Terus kalau di kepala pasti ada matanya, ada mulutnya. Terus dia punya badan. Nah, ciri khas burung itu dia punya sayap, Bu. Tapi nggak semua yang punya sayap bisa terbang. Terus dia punya ekor, terus punya kaki, Bu. Iya, pintar. Selanjutnya itu ada ayam. Ayam coba, Nurajiza udah hadir? Hadiroh, Ibu. Wah, tadi di absen datang nggak ya? Di absen jawab nggak ya? Jawab, Ibu. Coba disebutkan nih bagian-bagian tubuh hewan. Ayam. Hewan yang ketiga ayam, bagian-bagian tubuhnya ada jengger, terus ada paruh, mata, leher, badan, kaki, sayap, sama ada ekor. Iya, pintar Jijam. Selanjutnya itu ada ikan. Siapa nih yang mau, yang berani untuk menyebutkan? Ada? Baik, Ibu panggil saja ya. Anima udah datang? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Anissa Mawada? Tidak ada. Siapa ya? Alma Eka? Hadir, Ibu. Baik, coba sebutkan bagian-bagian pada ikan. Bagian-bagian di tubuh ikan ada kepala, ada mata, ada badan, ada sirip dada, ada sirip perut, ada ekor, sirip punggung, tutup insang, Bu. Sudah? Pintar untuk Sudah, Bu. Alma. Ya, pintar semua ya anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh dari hewan-hewan tersebut dengan benar. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi bagian tubuh hewan. Yang pertama itu ada kucing. Nah, kucing itu menggunakan telinganya untuk mendengar. Kucing juga bernafas, hidung kucing untuk bernafas, mulutnya untuk makan.
Kaki kucing untuk berjalan, berlari, dan melompat. Nah, pada ujung kucing terdapat ada cakar. Cakar berguna untuk menerkam mangsa. Rambut halusnya pada tubuh kucing itu untuk melindungi dari panas dan dingin, atau bisa disebut dengan bulu. Sama halnya dengan pakaian yang kita kenakan. Nah, ekornya juga itu untuk keseimbangan. Ada yang tahu misai itu apa? Ada yang tahu anak-anak misai itu apa? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu. Misai itu adalah kumis untuk mengetahui keadaan sekitar. Itu adalah namanya misai, kumis kucing. Nah, selanjutnya itu fungsi bagian tubuh pada ayam dan burung. Nah, paruh ayam dan burung digunakan untuk mematuk makanan. Pada burung, sayap digunakan untuk terbang. Ekornya berguna sebagai kemudi saat terbang. Kaki burung untuk bertengger di pohon. Burung diciptakan khusus untuk bisa terbang. Sedangkan ayam tidak dapat terbang seperti burung. Kaki ayam untuk berjalan di tanah, sayap dan ekornya untuk menjaga keseimbangan saat jalan. Ayam dan burung menggunakan mata untuk melihat. Tubuh mereka dilindungi oleh bulu, dan bulu juga membantu burung untuk terbang. Selanjutnya ada fungsi bagian tubuh hewan. Hewan ikan. Pada ikan ini, ikan kan hidup di dalam air. Siripnya digunakan untuk berenang. Ada sirip punggung, perut, dada, dan ekor. Ada apa tadi? Ada sirip apa aja? Coba Sarah ini bisa tolong sebutkan. Ada Sarah? Ada, Bu. Tadi sirip apa aja yang Ibu sebutkan? Tadi ada sirip punggung, sirip perut, sirip dada, dan sirip yang ada di ekor, Bu. Iya. Jadi ikan itu berenang menggunakan sirip ya. Nah, terus ikan bernafas dengan insang. Insang ikan terlindungi oleh tutup insang. Ikan menggunakan matanya untuk melihat. Tubuhnya diselimuti sisik dan lendir. Keduanya memiliki fungsinya masing-masing. Sisik berfungsi melindungi tubuh ikan, lendir mempermudah ikan untuk berenang. Selanjutnya ada latihan soal. Apakah anak-anak sudah mengerti atau tidak ya? Dan untuk penilaian kalian juga. Nah, nih soal yang pertama. Hewan apa yang bernafas menggunakan insang? Coba. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Ikan. Ikan, Bu. Ikan. Ya, benar. Tadi siapa yang menyebutkan? Tadi siapa saja yang Banyak, Bu. menyebutkan? Banyak. Banyak. Ya udah. Terus selanjutnya hewan yang memiliki sayap. Coba sebutkan namanya ya kalau yang mau jawab, karena Ibu sedang menilai kalian. Siapa nih hewan yang memiliki sayap? Syifa, Bu. Coba tadi Syifa. Burung. Burung, apakah benar ya? Coba kita lihat. Ya, benar. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa fungsi cakar pada tubuh kucing? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Coba Feti Fatia yang belum pernah menjawab. Ya, Bu. Apa fungsi Menerkam cakar pada mangsa. tubuh kucing? Apa? Menerkam mangsa. Coba lihat. Wah, iya benar sekali. Selanjutnya pertanyaan keempat. Fungsi dari tubuh hewan yang diberikan pada yang diberi tanda panah. Apa ya? Coba siapa ya? Indah Aulia.
Iya, Bu. Jawab Yang pertanyaan nomor 4. Itu apa yang diberi tanda panah, Indah? itu mulut bukan, Bu? Iya, mulut itu apa ya disebutnya? Apa tuh? Apa tuh, Pak? Lupa, Ibu. Paruh. Nah, kalau paruh itu untuk apa? Oh iya, untuk makan. Iya, coba kita lihat. Iya, benar sekali. Coba kita lihat ada apa lagi soalnya. Wah, cukup sekian nih soalnya. Coba, sekarang Ibu akan bertanya. Apa yang kalian lihat di rumah? Ada hewan apa saja? Kucing, Bu. Ada Ayam. Kucing. Kambing. Kambing. Kambing itu tadi kambing memiliki bagian apa saja? Bagian-bagian tubuh apa aja? Tadi yang menjawab kambing Kepala, siapa? kaki, badan, Ada tanduknya, Bu. ada tanduk, telinga, hidung. kaki, Hmm, ekor, iya. Siapa tadi Titan ya? Titan menyebutkan kambing. Coba fungsinya apa aja tuh yang ada di kambing? Yang kaki, Fungsi apa, Bu? fungsi tubuhnya. Mulutnya Fungsi buat makan, ah, telinganya untuk mendengarkan, mm-mm. kakinya untuk berjalan, bulu bulu kambingnya buat ini biar gak kedinginan. Kan, Bu? Iya. Ya, benar sekali untuk Titan. Siapa nih yang belum menjawab lagi? Coba ya. Ada hewan selain kambing? Ada tidak? banyak, Ada Bu. hewan apa aja di sekitar rumah kalian? Apa aja tuh, Jija? Ada semut, ada yang terbang-terbang, apa tuh sebutannya? Lebah, Kalau balon, perbedaannya burung dengan kucing tadi apa ya? Yang beda bagian-bagian tubuhnya? Kalau burung ada sayapnya, kalau kucing nggak ada sayapnya, Bu. Iya, pintar. Zulfa ya ini yang menjawab. Kalau misalkan ayam sama tadi apa? Ikan ya? Ayam sama ikan, apa perbedaan bagian tubuhnya? insang, Insang dengan ayamnya apa? Ayamnya apa, Jija? Kan kalau insang kan di ikan, bernapas itu bagi ikan. Nah, kalau bagi ayam bernapas pakai apa tuh? Jija. pakai paru-paru, Bu. Iya, benar. Nah, selanjutnya ya, coba. Selanjutnya ada latihan soal. Udah ya tadi, latihan soal pada hari ini kan sudah. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu bagian-bagian tubuh hewan memiliki fungsi masing-masing, seperti alat pernapasan pada ikan dan kucing. Kedua hewan tersebut memiliki alat pernapasan yang berbeda. Ikan bernapas menggunakan insang, sedangkan kucing bernapas menggunakan paru-paru. Karena kedua hewan tersebut hidup di tempat yang berbeda, karena ikan hidup di air, sedangkan kucing di darat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan PR. Berikan PR dulu ya kepada kalian nih. Nanti Ibu akan menuliskan apa yang Ibu bilang ini ke grup. Nanti kalian kerjakan di
buku kalian, lalu difoto dan dikirim ke grup ya. Jadi soalnya itu gambarlah hewan yang anak-anak sukai, lalu sebutkan bagian tubuh hewan tersebut beserta fungsinya. Kerjakan di buku tulis anak-anak ya, lalu dikirim ke grup. Ibu percaya anak-anak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, demikian pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dari Meet ini ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Syakil. Makasih ya kalian. Oke. Mbak Arsi udah ya. Observer, bagaimana teman-teman observer? Sudah belum? Observer, suaranya mana nih? Observernya kita 2 ya? Titan dan Alma. Iya. Sudah? Bentar lagi. Oke. Mbak, siapa terakhir? Zulfa. Zulfa boleh persiapan dulu, ditampilkan dulu materinya, silahkan. Alma minta tolong di presenting. Iya, bentar. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah. Bentar ya, jangan mulai dulu, nanti kita hitung dulu. Hari ini bertiga kan ya? Hari ini iya bertiga. Hari ini bertiga karena Zulfa masuk ke hari ini. Oke, Zulfa sebentar. Saya setting dulu waktunya. Oke, silakan mulai dari sekarang 25 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat ya belajarnya untuk hari ini anak-anak? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan yang paripurna. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bareng-bareng. Silahkan kepada Indah Aulia dipimpin untuk berdoa. Ya, Bu. Ayo teman-teman, kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Indah.
Oke, anak-anakku sekalian, hari ini siapa yang tidak hadir? Anissa Nurrahma, Bu. Lukman, Bu. Pada kemana tuh? Anissa Anissa Nurrahma. jaga ibunya. Kita doakan semoga ibu dari Anissa Nurrahma cepat sembuh ya. Ya, Bu. Amin. Oke, kita lanjut aja kepada materi hari ini. Ada yang tahu gak kita mau belajar apa? Hari Belum ini, tahu, Bu. Oke, hari ini Tahu, Bu. kita akan belajar mengenai beriman kepada Nabi dan Rasul. Slide selanjutnya. Nah, adapun tujuan-tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul serta sifat-sifatnya. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan tugas, sifat, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak nih. Kalian lihat gambar apa aja sih di situ? Di gambar yang Ibu kasih? Perahu, Iya, binatang-binatang. betul. Oh, Ya, apalagi? Iya, ada apalagi? Ada laut. ada laut. Banyak banget ya di situ. Nah, pernah gak kalian mendengar Nabi dengan bahtera kapal besarnya? Itu Nabi apa ya kira-kira? Ayo. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira ada berapa sih Nabi itu ya di muka bumi ini? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari. Ada berapa, Ajijah? Ada 25. Iya, betul. Nanti kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Nah, ingat nggak kalian bahwa beriman kepada Nabi dan Rasul itu adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keempat. Nah, di sini kalian jika mengaku sebagai orang yang beriman kepada Rasul itu, maka kita harus tahu nama-namanya, bagaimana sifat-sifatnya, apa tugasnya, dan bagaimana cara menaatinya. Dan yang paling penting, bagaimana kalian bisa meneladani akhlak dan pribadi para Rasul, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar lebih paham, yuk kita simak penjelasannya. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu apa sih? Ada yang tahu? Percaya. Nabi sama Rasul, ciptaan Allah. Iya, betul. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu berarti percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Oke, selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang Rasul dan Nabi nih, kalian ada yang tahu gak apa itu Nabi dan Rasul? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu? Nih, jadi Rasul itu adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyunya yang diberi Allah itu untuk seluruh umatnya. Nah, sedangkan Nabi itu adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, sehingga seorang rasul itu pasti adalah nabi, tetapi nabi itu belum tentu rasul. Bisa dipahami anak-anak?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah paham. Oke. Slide selanjutnya. Bentar, Alex. Selanjutnya, Zulfa tuh sudah selesai. Sebentar. Ada kesalahan di itu presenting. Udah, Zulfa. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada nama-nama nabi dan rasul. Nah, di sini nama nabi dan rasul adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang nama-namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 25 orang. Nah, jadi 25 orang nabi dan rasul itu yang wajib kalian ketahui oleh setiap umat Islam. Nih, agar kalian mudah menghafalnya, Ibu bisa menyanyikan dalam sebuah lagu. Lagunya kayak gini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'ad, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Muhammad. Nah, coba Ibu pengen dengar suaranya Syifa. Coba. Halo Syifa. Iya, Bu. Coba sebutin nama-nama nabi yang 25. Dinyanyiin, Bu. Boleh dinyanyiin, boleh disebutin, boleh. Disebutin aja ya, Bu. Ya. Ada Adam, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pintar. Oke, slide selanjutnya. Jadi, Nabi dan Rasul itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas suci dan mulia, yaitu menyampaikan wahyu dan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Nah, di sini ada tugas-tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Ibu pengen ngedengar suaranya Sarah. Sebutin coba, nomor 1 apa? Ya Ibu, nomor 1 tugas Nabi dan Rasul yang pertama itu mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tugas Nabi dan Rasul itu mengajak manusia menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi sesembahan berhala dan sesembahan yang lain. Nah, mengesahkan itu apa sih? Mengesahkan itu adalah
Jadi hanya ada Allah satu yang harus disembah dari sesembahan yang lain. Jadi kalian jangan menyembah berhala dan sesembahan yang lainnya. Hanya menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga itu ada mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Jadi Nabi itu ingin kalian mempunyai sikap akhlak mulia. Contohnya kalian bersikap sopan kepada kedua orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian suka tolong menolong, dan yang lainnya. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Nah, Rasul itu ingin sekali kita cerdas, kita pandai. Jadi, kita itu sebagai umatnya, kita harus rajin belajar, dan harus rajin mengaji. Yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan yang terakhir, mengajarkan hidup bermasyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Nah, sifat wajibnya itu ada yang pertama, sifat wajibnya ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Coba sebutkan kembali Nabila Aulia, apa aja sih sifat wajib bagi Rasul itu? Ya Bu, kenapa? Sebutkan kembali sifat wajib Nabi dan Rasul. Sifat wajib Nabi dan Rasul itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Iya, benar. Yang pertama itu ada sidik. Sidik itu artinya jujur atau berkata benar. Nah, seorang Rasul itu tidak pernah bohong. Contohnya nih, contoh perilaku sidik Rasulullah itu, nih perkataannya itu yang selalu benar. Kemudian beliau selalu bersikap jujur saat berdakwah. Tidak pernah Rasulullah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya. Kemudian yang kedua ada sifat amanah. Sifat amanah itu artinya dapat dipercaya. Rasul itu memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, perkataannya itu mengandung kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan Rasul sebagai sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, ada tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, seorang Rasul itu memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Contoh perilaku tabligh nih, Nabi dan Rasul itu adalah mereka selalu menyampaikan wahyu apapun bahaya atau ancaman yang datang kepada mereka. Misalnya nih, Nabi Ibrahim yang disiksa dengan cara dibakar, Nabi Yahya yang dengan cara dibunuh, dan Nabi Muhammad yang diancam akan dibunuh serta diboikot oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi mereka tetap menyampaikan wahyu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yang keempat, ada sifat fatonah. Fatonah itu apa artinya? Ada yang tahu gak? Fatonah itu artinya apa? Belum tahu, Bu. Cerdas, Bu. Pintar. Fatonah itu artinya cerdas. Nah, seorang nabi itu memiliki kecerdasan dan kekuatan berpikir yang tinggi agar dapat memberikan keterangan-keterangan dengan pandai dan bijaksana. Nah, sehingga manusia itu dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkannya. Contohnya nih, sifat fatonah itu. Sifat fatonahnya Rasulullah itu adalah beliau mampu menjelaskan firman-firman Allah kepada umatnya sehingga mereka memeluk agama Islam. Nah, Rasul juga mampu mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi suatu bangsa yang berbudaya dan berpengetahuan. Nah, seperti itu. Nih, untuk sifat-sifat wajib kalian sudah bisa menyerap materinya, sudah bisa dipahami? Bisa, Bu.
Iya, Bisa, alhamdulillah. Bu. Oke, lanjut. Yang kedua ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu apa? Ada yang tahu? Tidak mungkin bukan, Bu? Iya, betul, Aulia. Udah waktunya 8 menit lagi ya. Oke, selanjutnya ada sifat mustahil Rasul. Mustahil Rasul itu tadi benar yang dikatakan oleh Aulia, yaitu sifat yang tidak mungkin. Jadi sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, di antaranya ada kizib. Kizib itu artinya dosa atau bohong. Kizib ini kebalikan dari sifat sidik. Nah, jadi sifat ini itu tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, sebab mereka senantiasa telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada khianat. Khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Mustahil bagi para nabi dan juga Rasul mempunyai sifat khianat, sebab mereka adalah utusan Allah yang senantiasa terjaga sebagai penyampai wahyu kepada umatnya. Nah, sifat khianat ini adalah kebalikan dari sifat amanah. Yang ketiga, ada kitman. Kitman itu memiliki arti menyembunyikan wahyu. Nah, Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah sebagai penyampai risalah kepada umat mereka. Nah, sehingga sangat tidak mungkin juga bagi mereka memiliki sifat yang menyembunyikan wahyu. Nah, sifat ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Yang keempat, ada baladoh. Baladoh itu memiliki arti bodoh. Nah, para Nabi dan Rasul juga adalah manusia pintar yang dipilih oleh Allah sebagai penyampai agamanya kepada umat manusia dan melakukan berbagai tindakan kebaikan supaya mereka dapat menjadi suri tauladan untuk umatnya. Nah, sehingga sangat tidak mungkin juga bagi mereka memiliki sifat baladoh atau bodoh. Oke, selanjutnya ada sifat zaiz bagi Rasul. Sifat zaiz itu adalah suka disebut juga arodul basyariyah, yaitu memiliki arti bahwa mereka itu juga memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, yakni makan, minum, sakit, tidur, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, ada mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dan yang keempat, mencintai dan membela para Rasul. Yang kelima, meneladani akhlaknya. Yang keenam, menghidupkan sunnah Rasul. Dan yang ketujuh, memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya. Nah, ayo kita berdiskusi, kita jawab bareng-bareng. Yang soal pertama, apa itu arti iman kepada Nabi dan Rasul? Ada yang tahu? Coba Feti. Percaya. Iya, benar sih Pak. Artinya itu percaya. Yang kedua, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ayo siapa? Yang menyimak pasti tahu jawabannya. Alma, silahkan sebutkan. Iya Bu Guru, kalau Nabi itu utusan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak lupa Bu Guru aku. Iya, jadi Rasul itu
manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan menyampaikan kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberi Allah untuk umatnya kepada seluruh umat. Sedangkan jika Nabi wahyunya itu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Seperti itu. Yang ketiga, apa tugas Nabi dan Rasul? Aulia, silahkan dijawab. Ya Bu, apa Bu? Tugas Nabi dan Rasul itu apa? Coba Feti aja deh, ada gak Feti? Nur Azizah ada? Ada, Bu. Coba Aku sebutin. tahu tugas Nabi dan Rasul itu mengajak manusia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Iya. Sisanya lupa. Ya, jadi tugas Nabi dan Rasul itu yang pertama mengajak manusia menyembah Allah, yang kedua mengajarkan akidah, yang ketiga mengajarkan agar berakhlak mulia, dan yang keempat mencerdaskan umat, yang kelima menyampaikan kabar gembira, dan yang terakhir mengajarkan hidup bermasyarakat. Oke, soal selanjutnya ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Ini gampang. 4. 4 apa 3? 3. Iya, betul. Coba sebutin. Ada sifat wajib, mustahil, sama jaiz. Iya, betul. Yang kelima, bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul? Ayo, siapa yang mau jawab? Indah. Meneladani akhlaknya bukan Bu Guru. Ya, bisa. Kemudian? Apalagi ya? Lupa Bu Guru. Oke, jadi cara beriman kepada Nabi itu yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Yang keempat, mencintai dan membela para rasul. Yang kelima, menghidupkan sunnah rasul. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya. Oke, kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, jadi kita hari ini tadi udah belajar mengenai makna beriman kepada Nabi dan Rasul, kemudian nama-nama Nabi dan Rasul, kemudian tugasnya Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya, dan cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian di grup WhatsApp. Nanti Ibu bagikan tugasnya dan dikerjakan. Siap-siap untuk pembelajaran berikutnya. Kalian baca-baca mengenai materi yang akan datang supaya kalian tahu dan bisa lebih memahami. Oke, untuk yang terakhir, sekian saja pembelajaran pada hari ini. Semoga pengetahuannya dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang keuangan bagaimana Pak Dadan? Sudah? Ya. Bagaimana? Sudah selesai Apa? semua? Iya Ustadz, alhamdulillah sudah selesai semua. Ya, silakan ditutup. Tadi kan Sakila yang buka ya. Baik Ustadz, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tampil, terima kasih buat Zulfa, terima kasih buat Anissa Alfat dan Arsi, dan terima kasih untuk teman-teman observer dan para siswa-siswa juga. Mohon maaf sebelumnya, ini saya lagi di jalan, jadi nah sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, dikembalikan kepada Ustadz. Ya, silakan bisa meninggalkan Google Meet. Terima kasih.